Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fauzi dari SMK Negeri 1 Mojoanyar, Mojokerto. Saya merupakan peserta PPG Darjab angkatan ketiga tahun 2023. Berikut adalah rencana aksi saya pada video PPL 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Tempat duduk siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik semuanya, saya akan mengabsen satu-satu ya. Bunga Aulia, Zakiyah Adia, Feliska Octavia, Muhammad Dimas Agus, Sabda Nurjati, Sandi Putra, Saskia Agusti. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Ya. Baik, hari ini saya harap semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang punya pikiran kemana-mana, ya. Kita fokus untuk beberapa jam ke depan. Semuanya baik-baik kan? Kabarnya? Baik, oke. Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran yaitu tentang Nirmana Dwimata. Namun sebelum itu saya perlu mengingatkan kepada kalian semuanya, tentu kita ketahui sebelum kita menginjak di mapel Nirmana ini, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita pernah membahas masalah unsur-unsur seni rupa meliputi mulai dari titik, garis, bidang, kemudian warna, tekstur, dan lain-lain. Nah, dari unsur yang ada itu kemudian kita kembangkan, kita olah menjadi sebuah produk karya seni rupa. Nah, hari ini salah satu produk yang akan kita buat adalah tentang Nirmana Dwimata, terutama dengan prinsip memusatkan. Jadi agar lebih jelasnya saya tulis di sini, yaitu memusatkan. Nah, perlu kalian tahu, Nirmana itu perlu kalian pelajari. Kenapa? Yang pertama adalah tujuannya membiasakan kita untuk berpikir secara kreatif. Karena apa? Di Nirmana itu kan kita dituntut untuk bagaimana karya yang kita buat yang sifatnya dua dimensi itu menjadi sebuah ilusi optik yang menipu mata. Ya kan? Nah, pada penerapan kehidupan, Nirmana itu banyak dipakai di beberapa interior rumah seperti di lantai atau mungkin di tembok. Kalau kalian pernah lihat beberapa video YouTube di internet itu ada misalkan kamar mandi yang mana pada lubang pembuangan itu adalah titik pusat dari Nirmananya. Jadi seakan-akan orang masuk ke situ itu kena genjutsu. Itu ya. Jadi
kena ilusi optik. Nah, bahasa kerennya adalah genjutsu. Oke? Lanjut, saya akan bukakan tentang tentang ini. Tolong PPT-nya ditampilkan. Oke, ini ya, Nirmana Dwimata. Nah, ada yang pernah membaca sebelumnya. Nirmana Dwimata itu apa? Salah apa-apa, jawab aja. Justru dengan adanya interaksi antara saya dengan kalian, itu menunjukkan bahwa kelas itu hidup. Justru dengan adanya interaksi antara saya dengan kalian, itu menunjukkan bahwa kelas itu hidup. Silakan, kalian ada yang mencoba menjawab. Silakan, barangkali ada yang mencoba menjawab. Nirmana Dwimata itu apa? Kan ada Nirmana Dwimata, ada Nirmana Trimatra. Nah, di sini loh sudah ada kata kuncinya, Dwi dengan Tri. Kalau Dwi itu apa? Dwi itu artinya apa? Dua. Nah, otomatis Nirmana Dwimata berarti Nirmana yang dua dimensi. Produk karyanya berupa karya dua dimensi. Poinnya di situ. Oke, lanjut ya. Kemudian, sebelum kalian membuat sebuah desain Nirmana Dwimata, kira-kira untuk mencari ide, umumnya apa yang kalian lakukan? Kalian kalau ingin mencari sesuatu atau mencari ide dari sebuah karya kalian, apa yang biasanya kalian lakukan? Mencari referensi. Oke, kan? Lanjut. Nah, prinsip Nirmana di DKV itu yang diperkenalkan ada 3. Memusatkan, mengarahkan, sama menyatukan. Dari contoh 3 gambar itu, paham enggak maksudnya? Mana yang memusatkan, mana yang mengarahkan, mana yang menyatukan? Kalau ini apa prinsipnya? Memusatkan. Oke, paham ya? Nah, sesimpel itu ketika kita memahami sebuah simbol gambar. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah contoh Nirmana dengan prinsip memusatkan. Ini bisa jadi referensi untuk kalian. Lanjut. Ini unsur yang digunakan apa? Titik. Lanjut. Garis. Lanjut. Warna. Lanjut. Bentuk. Oke, lanjut. Tekstur. Nah, lanjut. Oke, sudah. Nah, silahkan kalian bikin konsep karya mulai dari sekarang. Konsep karya itu nggak harus bentuk tulisan lo ya. Kamu bisa saja bikin sketsa, coret-coretan gitu. Itu termasuk salah satu konsep karya. Jadi ini nanti waktunya akan saya bagi, yaitu misalkan merancang desain, yaitu merancang desain di sini termasuk pembuatan konsep ya. Itu saya kasih durasi 30 menit. Kemudian penyempurnaan desain ya, penyempurnaan desain sekitar 30 sampai 35 menit. Lalu penyelesaian finishing yaitu sekitar 35 atau 40 menit dan evaluasi. Nah, evaluasi nanti kita satu kelas saling
tukar pikiran atau saling berbagi pengalaman. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Jangan lupa untuk garis tepinya ya. Ukurannya kalian bisa 3 cm atau 2 cm, terserah kalian. Dan maksimalkan unsur-unsur seni rupa yang ada untuk diolah menjadi nirmana. Nah, banyak contoh-contoh yang bisa kalian kembangkan. Oh iya, jangan lupa saya bagikan di grup kalian. Silahkan cek instruksinya, di situ ada. Jadi LKPD itu adalah instruksi yang perlu kalian baca selama proses pengerjaan karya ini ya. Dan di situ juga saya sediakan link nanti. Link itu untuk proses kita evaluasi ya. Oke ya, sudah selesai? Ada yang belum? Sudah ya? Silakan dikumpulkan ke email saya atau ke nomor WhatsApp saya. Kita akan melakukan evaluasi satu persatu ya habis ini. Nah, untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian, kita akan melakukan uji coba. Satu contoh aja. Menurut kalian ini sudah sesuai enggak dengan temanya prinsip memusatkan? Sesuai. Alasannya apa? Alasannya apa? Silakan yang berani menjawab. Alasannya apa? Kan tadi kita sudah menunjukkan contohnya di PowerPoint. Nah,
contoh memusatkan itu seperti apa, mengalahkan seperti apa, dan lain-lain. Nah, ini ciri khasnya di mana yang membuat kalian menyimpulkan bahwa ini sesuai? Sandi ingin jawab. Hai, silakan. Coba depan. Oke. Jawab aja setengahnya. Yang membuat logikamu masuk akal. Apa yang membuat atau menyimpulkan bahwa ini memusatkan? Ini jawab aja apa ya? Jawab sesuai dengan pemahamanmu. Kalau kamu bisanya menjawab singkat, ya sudah jawab aja singkat. Tidak perlu menjawab panjang. Yang penting kamu paham. Iya, Pak, karena ada titiknya di tengah. Oke, ya, karena di sini ada titik pusatnya di tengah. Jadi sudah sesuai. Baik, saya akan mengirimkan sebuah soal post test pada kalian. Silahkan dicek di grupnya masing-masing. Itu ada post test ya dalam bentuk MS Word. Silahkan di situ kalian kerjakan. Kalian bisa isi nama, kelas, dan lain-lain. Dan kalian bisa memberikan jawaban menurut perspektif kalian. Jika ada pertanyaan misal, Pak, apakah jawabannya harus banyak? Tidak. Jawaban singkat pun tidak masalah. Jika itu sudah sesuai. Ya, silakan dicek. Saya kasih waktu 10 menit cukup. Coba cek di grup itu ada. Oke, jika sudah, di situ ada jurnal refleksi yang saya bagikan. Nah, kamu cari jurnal refleksi yang bagian siswa, yaitu yang bawah. Nah, itu kamu isi. Terserah jawabannya bagaimana, itu hanya kamu yang bisa menjawab. Itu ada pertanyaan, silahkan dijawab. Kamu jawab ya dan tidak pun tidak masalah. Dengan alasannya juga tidak mengapa. Waktunya 5 menit ya untuk 5 pertanyaan yang jurnal refleksi. Coba baca. Evaluasi hari ini setelah kita amati bersama-sama ya. Yang pertama, saya rasa semuanya sudah paham prinsip-prinsip dalam Nirmana Dwimatra ya. Tuh. Yang kedua, keseluruhan tidak ada yang salah secara konsep. Ya. Hanya saja ada beberapa yang perlu perbaikan, terutama ini ya masalah estetika mungkin lebih ditingkatkan lagi. Kemudian manajemen waktu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan agar ke depan ketika kita ada proyek lagi atau mungkin ketika kalian sudah terjun di dunia kerja itu kalian akan terbiasa untuk memanajemen waktu yang sudah ditentukan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Baik, jangan lupa untuk mempelajari bab-bab selanjutnya, terutama kalau kita lihat tadi itu prinsipnya ada 2 yang belum kita pelajari ya. Kalian bisa belajar di rumah. Nah, saya rasa hal ini pelajaran ini cukup kita akhiri di sini. Namun sebelum kita mengakhirinya, saya ingin ketua kelas memimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran. Ketua kelas, waktu dan tempat dipersilakan.
duduk, siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam